Khazanah pemikiran Islam di Indonesia melahirkan banyak tokoh pemikir dan pembaharu yang berperan dalam memperkaya dan menyegarkan pemikiran Islam di Indonesia. Salah satu ikon pembaharuan pemikiran Islam Indonesia adalah Profesor Dr. Nurcholish Madjid, seorang pemikir pembaharu yang memperkenalkan pentingnya integrasi pemikiran antara keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan. Nama Nurcholish Madjid dikenang dalam peta pemikiran Islam Indonesia sebagai tokoh pembaharu yang pertama kali membangun kerangka yang sistemik untuk mengintegrasikan nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan. Gagasan tokoh yang akrab disapa Cak Nur ini begitu penting karena bahkan hingga saat ini masih mudah ditemukan sejumlah kalangan yang mempertentangkan semangat keislaman dengan keindonesiaan atau mempertentangkan semangat keislaman dengan kemodernan. Lihat gegap gempita di ruang publik ini justru pada momen-momen kritis seperti ini kelihatan pikiran Cak Nur itu seperti mercusuar yang menjulang tinggi di tengah kegelapan kita itu gitu. Karena kan problem-problem kita hari ini sebenarnya Cak Nur sudah mengantisipasi. Pertama problem bagaimana mencari overlapping konsensus antara keislaman, keindonesiaan, kemodernan itu dalam satu tarikan nafas. Jadi orang harus mulai keluar dari split personality bahwa untuk menjadi Islam berarti aku tidak boleh menjadi nasionalis. Untuk menjadi nasionalis berarti aku tidak boleh menjadi Islam. Cak Nur justru lihat antara keislaman dan keindonesiaan itu sesuatu yang overlapping, yang menyatu. Nurcholish Madjid lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 17 Maret tahun 1939. Ayahnya adalah Kiai Haji Abdul Madjid, seorang pendukung Masyumi dan seorang kiai terpandang di kawasan Mojo Anyar, Mojokerto, Jawa Timur. Nurcholish memulai masa pendidikannya di pesantren Rejoso Jombang dan kemudian di pondok pesantren modern Gontor Ponorogo, dan setelah itu Cak Nur kuliah di Fakultas Sastra dan Kebudayaan Islam IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan tamat pada tahun 1968. Dia itu orang yang sangat cerdas. Dia menguasai bahasa Arab, demikian juga bahasa Inggris karena dia lulusan Gontor ya. Jadi salah satu cirinya orang santri Gontor itu pinter berbahasa Arab, membaca literatur Arab modern, bukan buku kuning. Semasa kuliah, keluasan wawasan Cak Nur sebagai seorang pemikir Islam mulai dikenal luas. Selain sebagai pemikir, Cak Nur juga dikenal sebagai aktivis Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Cak Nur bahkan sempat terpilih sebagai Ketua Umum PBHMI selama 2 periode berturut-turut dari tahun 1966 hingga tahun 1969. Pada tahun 68, dia itu dicalonkan sebagai Ketua Umum HMI, PBHMI. Saya mendukung dia bersama kawan-kawan karena kami semua mengenal dia itu seorang pemikir Muslim yang berpengetahuan ya, yang mempunyai pengetahuan agama yang sangat tinggi begitu. Tapi sekaligus dia juga seorang nasionalis. Pada tahun 1968, Cak Nur menulis sebuah artikel panjang berjudul Modernisasi adalah Rasionalisasi, bukan Westernisasi. Lewat tulisannya yang berisi pandangan dan penolakannya terhadap gagasan sekulerisme ini, Cak Nur sempat dianggap sebagai natsir muda. Ia juga digadang-gadang sebagai pemikir politik Islam masa depan. Mula-mula dia disebut sebagai natsir muda karena seorang cendekiawan ya, cendekiawan yang terkemuka, yang mampu menandingi Pak Natsir. Tapi sebetulnya pengetahuan Cak Nur mengenai agama jauh lebih banyak, lebih besar dari Pak Natsir.
Namun penilaian sebagian kalangan terhadap Nurholis muda kemudian berubah. Pemicunya adalah pidato Cak Nur yang berjudul Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat yang ia sampaikan dalam sebuah pertemuan di Jakarta pada awal tahun 1970. Dalam pidato ini, meski tetap menolak sekularisme, Cak Nur menganjurkan sekularisasi sebagai salah satu bentuk liberalisasi atau pembebasan terhadap pandangan-pandangan keliru yang telah mapan. Cak Nur misalnya melontarkan pernyataan Islam yes, Partai Islam no, yang memicu perdebatan luas. Kata Cak Nur, kita harus melakukan sekularisasi itu. Jadi hal-hal yang bersifat keduniaan jangan disakralkan, misalnya keris. Jangan itu disakralkan, itu sesuatu yang bersifat keduniaan. Oleh karena itu perlu disekularisasikan kembali. Nah, tapi sekularisasi kembali itu maksudnya kita hanya mengimani hal-hal yang betul-betul sakral. Jadi yang betul-betul ilahiyah, yang berpuncak pada tauhid. Cak Nur sebenarnya memisahkan atau menginginkan adanya kesadaran di kalangan Muslim Indonesia untuk bisa melihat bahwa memilih partai itu bukan sesuatu yang sakral, itu hal biasa aja. Jadi Cak Nur sebenarnya memberi satu springboard, topangan bagi generasi-generasi baru umat Islam yang tadinya adalah dengan mobilitas vertikal yang terus bergerak, tapi saat yang sama waktu itu sarana artikulasi terhadap partai politik Islam sempit. Bagaimana mendobrak situasi ini supaya tidak melahirkan frustrasi, karena kalau ekspektasi tinggi tapi salurannya tertutup akan bisa melahirkan frustrasi dan itu bisa menimbulkan bibit-bibit mentalitas luar pagar yang tidak bisa melihat Indonesia itu sebagai arena aktualisasi dirinya. Maka Cak Nur membuka blokade ini dengan slogan Islam yes, Partai Islam no. Pada awal tahun 1970-an, gagasan pembaharuan pemikiran Islam yang dilontarkan Cak Nur mengundang reaksi beragam. Karena pemikirannya ini, sejumlah pihak yang kontra dengan pemikiran Cak Nur sempat mencapnya sebagai penganut sekularisme yang mengkampanyekan pemisahan agama Islam dengan urusan kehidupan sehari-hari. Dia merasa terpukul sebenarnya, sangat terpukul. Karena orang-orang yang dia cintai, orang-orang yang dia teladani seperti Pak Natsir, Hamka, semua mengkritik Cak Nur. Meski pemikirannya terkait pentingnya sekularisasi dalam Islam mengundang banyak reaksi keras, Nurholis Madjid muda tidak berhenti melontarkan pemikiran-pemikirannya yang independen dan bernada menggugat kemapanan. Pada bulan Oktober tahun 1972 misalnya, saat diundang berceramah di Taman Ismail Marzuki Tim Jakarta, Cak Nur kembali melontarkan pemikirannya yang mendapat tanggapan luas. Dalam ceramahnya yang berjudul Menyegarkan Paham Keagamaan di Kalangan Umat Islam Indonesia, Cak Nur mengkritik sikap apologetik umat Islam, terutama sikap apologi mereka terkait konsep negara Islam yang menurut Cak Nur kerap mencerminkan rasa rendah diri dan keengganan bersikap terbuka terhadap pihak luar. Ceramah Cak Nur di tim ini kembali menuai reaksi keras, salah satu diantaranya dari mantan Menteri Agama Profesor Dr. H.M. Rashidi. Dia itu tidak setuju dengan dengan negara Islam. Jadi dia ingin supaya wacana negara Islam itu nggak usah dilanjutkan. Yang penting untuk masa sekarang itu keadilan sosial. Jadi sila yang menjadi perhatian Cak Nur itu adalah keadilan sosial. Karena ciri Islam yang paling menonjol itu keadilan. Menurut keyakinan Cak Nur, Islam dengan politik itu memang bisa dipisahkan. Cita-cita Islam adalah bukan mendirikan negara Islam. Cita-cita Islam
lebih bersifat substantif, dan seperti hadis yang sering dikutip oleh Cak Nur bahwa Nabi Muhammad itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, maka tujuan daripada agama itu adalah etika, bukan politik, bukan mendirikan negara Islam. Nah, pandangan seperti ini merupakan pandangan yang luar biasa, yang betul-betul berbeda, betul-betul berlawanan arah dengan kelompok Masyumi, yang mereka semua adalah seniornya Cak Nur, dan juga kelompok muda dari anak-anak Masyumi yang masih memegang pandangan ini. Dia merasa terpukul sebenarnya, sangat terpukul. Karena orang-orang yang dia cintai, orang-orang yang dia teladani seperti Pak Natsir, Hamka, semua mengkritik Cak Nur. Dan salah satu tokoh yang mengkritik dalam bentuk tulisan itu adalah Profesor Rashidi. Itu juga membuat Cak Nur terpukul. Pada tahun 1978, setelah 4 tahun mengajar di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Nurholis pergi menjalani masa studi doktoral di Universitas Chicago, Amerika Serikat. Ia lulus pada tahun 1984 dengan disertasi tentang filsafat dan kalam Ibnu Taimiyah. Sepulang dari Amerika, Nurholis Majid bekerja menjadi peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, selain tetap menjadi dosen dan penulis produktif. Pada tahun 1986, bersama sejumlah kawannya di Jakarta, Cak Nur mendirikan dan memimpin Yayasan Wakaf Para Madinah dengan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada gerakan intelektual Islam di Indonesia. Lewat yayasan ini, Cak Nur mengembangkan ajaran Islam yang moderat. Cak Nur menginginkan bahwa di Indonesia itu bisa dikembangkan sebuah Islam yang Indonesia. Mungkin lebih baik kita mulai dengan Islam Indonesia ini, dan yang kedua adalah Islam yang modern, untuk mendukung suatu perkembangan Indonesia yang modern. Karena Indonesia yang modern itu sudah dengan sendirinya ya, perkembangan kemajuan dan pembangunan itu membawa Indonesia menjadi lebih modern dari masa-masa yang lalu. Nah, tapi keislaman juga harus dikembangkan, keagamaan itu harus dikembangkan, karena kalau tidak sejalan bisa menjadi sesuatu yang bertentangan dengan perkembangan Indonesia yang modern, dan pertentangan ini bisa mengakibatkan banyak hal. Sepanjang paruh kedua dekade tahun 1980-an hingga paruh pertama dekade tahun 1990-an, Cak Nur bersama Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sering dianggap sebagai tokoh pembaharuan dan cendekiawan Muslim Indonesia. Seperti Gus Dur, Cak Nur sering menyampaikan gagasan-gagasan yang dianggap kontroversial atau mendahului zamannya. Terutama pemikiran-pemikiran Cak Nur terkait persinggungan antara Islam, doktrin, dan peradaban. Iya, ini ciri dari pemikir-pemikir Muslim modernis istilahnya, di mana mereka memang bergulat dalam isu-isu kontemporer, dan mereka ingin Islam itu selalu update dengan pemikiran-pemikiran kontemporer seperti demokrasi misalnya, seperti juga ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan perlu direspon secara positif oleh Islam, di mana Islam mendorong dan menerima sepenuhnya perkembangan ilmu pengetahuan didasarkan pada riset-riset mutakhir. Pada tahun 1980-an, saat pemerintah Orde Baru tengah kuat-kuatnya, Cak Nur mendorong lahirnya sistem pengawasan dan keseimbangan dengan memunculkan ide oposisi loyal terhadap pemerintah. Cak Nur juga melontarkan wacana Pancasila sebagai ideologi terbuka untuk menyegarkan tafsir terhadap Pancasila. Cak Nur itu menganut paham kebangsaan yang menjurus kepada Pancasila gitu. Jadi di bidang politik, ideologi, itu Islam itu tidak perlu. Yang penting adalah Pancasila itu. Karena dengan Pancasila itu Islam bisa survive. Islam bisa berkembang dengan bebas melalui ideologi Pancasila. Ketika terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997-1998,
Cak Nur sempat menolak tawaran duduk di Komite Reformasi yang akan dibentuk Presiden Soeharto untuk menghadapi tuntutan reformasi. Penolakan itu meruntuhkan rencana Soeharto bertahan sebagai presiden. Pada Mei 1998, Cak Nur dan sejumlah tokoh diundang ke istana untuk diminta nasihat Presiden Soeharto terkait gejolak politik pasca kerusuhan Mei 1998 di Jakarta. Kepada Soeharto, Cak Nur menyarankan agar pemimpin Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun itu mengundurkan diri dari jabatannya untuk menghindari gejolak politik yang lebih parah. Pak Harto kemudian memenuhi saran ini dan mengundurkan diri dari jabatan presiden. Ya Allah, saya menangis itu karena bukan karena jatuh-jatuh, tapi merasakan bahwa Tuhan itu sayang sekali sama Cak Nur. Sakit Cak Nur itu tidak merasakan sama sekali. Sebagai cendekiawan yang lebih banyak bergelut dengan pemikiran, Nurholis Madjid nyaris tidak pernah berurusan dengan politik praktis. Meski demikian, menjelang pemilu tahun 2004, Cak Nur sempat menyatakan kesiapan untuk mengikuti pemilihan presiden. Alasannya, karena ia gundah dengan kondisi politik bangsa saat itu. Dia merasa terpanggil gitu untuk mencalonkan jadi presiden walaupun banyak orang yang tidak setuju. Tidak lama setelah pernyataan kesediaannya, Cak Nur menarik kembali kesiapannya mengikuti pemilihan presiden karena menilai sistem politik yang ada belum bebas dari politik uang. Berani tampil untuk menjadi calon presiden dari Partai Golkar untuk tahun 2004, itu kan menandakan bahwa beliau serius. Dan inilah yang dipentingkan dari para tokoh yang hebat ya, para tokoh yang pintar, para tokoh yang tulus, para tokoh yang bersih gitu ya. Agar mereka tidak hanya berada di Menara Gading, agar mereka tidak hanya berada di kampus atau hanya mengajarkan teori-teori. Tapi mereka penting untuk terjun langsung, kalau perlu menjadi pemimpin, kalau perlu bahkan menjadi presiden begitu ya. Supaya Indonesia kita betul-betul bisa kemudian menjadi maju. Inilah saya kira salah satu sumbangsi penting beliau ya. Beliau mengajarkan bahwa untuk para politisi, untuk para praktisi, untuk para akademisi gitu ya, untuk para tokoh-tokoh, mari terjun langsung. Di luar sosok nama besarnya sebagai tokoh pembaharuan pemikiran Islam dalam kehidupan sehari-harinya, Nurholis Madjid adalah seorang penganut dan penghayat Islam yang khusyuk. Seorang yang tidak hanya gigih menyerukan pentingnya adopsi nilai-nilai etik Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, namun juga seorang muslim yang soleh dan selalu berusaha mengamalkan keutamaan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Cak Nur itu saya kira kalau tasawufnya dia menurut saya dia seorang sufi ya, tapi sufinya itu bukan sufi yang ikut tarekat, tapi sufi yang mengikuti apa yang diajarkan oleh Buya Hamka misalnya, yaitu tasawuf akhlaki, tasawuf amali, ya kan, yang itu dipraktekkan, diamalkan sehari-hari. Misalnya Cak Nur itu orangnya hidup sederhana, ya kan, orang yang sabar gitu ya, orang yang selalu tawakul, bertawakal pada Allah. Bagaimana Cak Nur itu kemana-mana selalu bawa Quran itu, kopi Quran itu selalu dibaca itu, di pesawat dia baca, di kereta api dia baca gitu. Itu bagi saya itu luar biasa itu. Jadi oleh karena itu kalau ada orang yang menuduh Cak Nur liberal dan sebagainya nggak mengenal lah itu karena orang yang nggak kenal sama Cak Nur itu. Cak Nur itu orang yang sederhana, lugu, gaya hidupnya lugu sih. Dan apa ya, kalau orang Jawa bilang itu sepi ing pamrih. Jadi mengerjakan sesuatu segalanya itu kayaknya ikhlas saja kalau dia itu nggak pernah mengharap apa ini dan itu. Jadi sepertinya Cak Nur itu sadar benar bahwa dia itu sebagai khalifah Tuhan dan bahwa Tuhan itu selalu hadir pada diri seseorang dimanapun berada. Sangat ramah dan rendah hati. Dia tidak pernah marah, dalam arti sesungguhnya marah gitu ya. Hampir-hampir saya tidak pernah dimarahi oleh Cak Nur.
Meski pikiran-pikirannya sangat berpengaruh dan kerap menjadi rujukan banyak orang dalam kehidupan sehari-hari, Nurholis Madjid juga dikenal sebagai seorang yang sangat sederhana. Saya sudah diwanti-wanti sama orang tua saya dari pesan bahwa kamu akan nikah dengan orang perjuangan. Kamu tahu orang perjuangan itu artinya ya uangnya nggak banyak dan orangnya ya nggak memikirkan soal badan, soal apa gitu. Yang penting kamu yang mikirin. Sering dulu Mbak nggak punya uang tuh nggak, jadi sering sekali misalnya ada botol kecap ya, kalau botol kecap ya, laku berapa aja, 5 sen atau berapa, saya ya itulah yang untuk itu, untuk makan. Dan saya nggak pernah bilang Mak Cak Nur. Pada 29 Agustus 2005, setelah menderita penyakit sirosis hati, Nurholis Madjid meninggal dunia dalam usia 66 tahun. Sang istri, Omi Komaria, tidak bisa melupakan hari terakhir laki-laki yang sangat dikaguminya ini. Ya Allah, saya menangis itu karena bukan karena jatuh-jatuh, tapi merasakan bahwa Tuhan itu sayang sekali sama Cak Nur. Sakit Cak Nur itu tidak merasakan sama sekali. Saya itu dipanggil dokter ketua ICU di Pondok Indah itu, dia heran, Bu, padahal Bapak itu sebutnya sakitnya parah sekali. Tapi Bapak itu kok nggak merasa sakit. Artinya diguling-guling itu masih nggak, katanya kok nggak merasa. Padahal kalau orang lain katanya ditusuk sedikit aja udah teriak-teriak. Dan dokter biasanya sudah kasih morfin. Nah ini Bapak ini diguling-guling nggak apa-apa, katanya nggak terasa apa-apa. Itulah saya pikir ya Tuhan, ya itulah mungkin ya amal Cak Nur kali ya. Karena pemikiran-pemikirannya dinilai berkontribusi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, jenazah Nurholis Madjid dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Bagi banyak orang yang tercerahkan oleh pemikiran-pemikirannya, Nurholis tak kurang adalah sebuah ikon, sebuah simbol pembaharuan pemikiran Islam Indonesia yang tiang-tiang utamanya adalah keterbukaan. Dengan keterbukaan, umat Islam tidak hanya didorong mengkoreksi kekurangan diri sendiri, namun juga berkesempatan belajar dari pihak manapun untuk terus memperbaiki diri sendiri. Metro TV, knowledge to elevate.